Selamat menyaksikan. Ini dari Pusat Radio Republik Indonesia, Yogyakarta dalam bahaya. Lapangan terbang Maguwo telah mereka duduki. Kota mereka kuasai. Rakyat Indonesia, perjuangan kita belum berakhir. Biar saya beritahu kepada Anda, keadaan di Indonesia sudah sangat kacau. Tentara nasional mereka tidak memiliki kekuatan, tak mampu menjaga keamanan negaranya sendiri. Hati-hati dengan ucapanmu, Tuan Girhat. Tidak, jangan harap kami akan melepaskan mereka. Tiap-tiap komandan SWK menyerang jembatan Bantar dari sektor masing-masing. Kalian semua, paham? Siap. Suara Sakramen. Baik, para hadirin sekalian dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Peristiwa ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia sudah aman, damai, dan tentram. Namun, selang waktu 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali menyerang dengan melakukan agresi militer kedua di kota Yogyakarta. Ini dari Pusat Radio Republik Indonesia, Yogyakarta dalam bahaya. Pasukan Belanda telah menyerang dari segala penjuru. Lapangan terbang Maguwo telah mereka duduki. Kota mereka kuasai. Tapi dengarkan ini, rakyat Indonesia. Perjuangan kita belum berakhir. Bangkitlah, bersiaplah, karena kita akan melawan. Adegan pun beralih ke pasar rakyat Yogyakarta 19 Desember 1948. Namun, karena pasukan TNI sedang berlatih di luar kota, perlawanan tidak dapat bertahan lama. Belanda akhirnya berhasil menguasai markas besar TNI. Demi melindungi pasukan dan rakyat, Jenderal Sudirman memilih untuk bergerilya keluar kota Yogyakarta. Sementara itu, di Istana Kemerdekaan terjadi kesibukan sejak pagi. Jenderal Sudirman mendesak Soekarno untuk meninggalkan kota dan bergerilya di hutan. Mas, Selamat pagi, Pak. pagi Mas. Ada apa nih Mas? Bagaimana, Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Kami akan mengadakan sidang rapat kabinet untuk menentukan penyerahan kekuasaan sementara di daerah lain. Jika ada RT juga jatuh, Dimas di sini saja bersama kami. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana. Tidak bisa Dimas. Ikutlah bergerilya, Pak.
Saya harus tinggal di sana. Tetapi Presiden Soekarno menolak, sehingga Jenderal Sudirman berangkat mengambil jalan yang masih terbuka ke arah tenggara Yogyakarta. Baiklah Pak, saya akan berdiri riang bersama rakyat. Sepeninggalnya Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan para menteri melakukan persidangan kilat untuk memindahkan ibu kota pemerintahan sementara. Apa ini Bapak? Pihak Belanda sudah menguasai markas TNI dan ibu kota. Benar. Kita harus cepatnya melakukan persidangan untuk mempertahankan ibu kota. Tapi Bu, sepertinya Belanda akan segera menuju ibu kota. Waktu yang kita miliki hanya sedikit. Menurut saya, alangkah baiknya jika kita membuat pemerintahan darurat. Benar apa yang dikatakan oleh Kakak. Dilihat dari pergerakan dan posisi Belanda semakin mendekati wilayah kita. Jika terus dibiarkan, Belanda pasti akan segera tiba, lalu menangkap kita semua. Dan kemerdekaan Indonesia akan dipertaruhkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana sudah tadi? Tenang semuanya. Saya menyarankan Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, serta Dr. Sudarsono, Lambertus Nicodemus Pala, dan Alexander Andreas Paramis untuk membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Rencana yang bagus, Hatta. Segera kirim pesan kepada mereka. Menyerah kalian, Yogyakarta telah kami kuasai. Prajurit, tanpa mereka semua. Akhirnya semua penghuni istana ditangkap. Soekarno, Hatta, dan pejabat pendukungnya diasingkan ke Brastagi dan Bangsa. Adegan beralih ke sidang PBB.
Itulah mengapa Anda takut, Tuan Dirhan. Anda takut menguasai mereka karena Anda tahu bahkan dalam kekacauan sekalipun semangat kemerdekaan Indonesia tidak bisa mengalahkan. Baron Van Houten. Indonesia. Ini yang kita bilang Indonesia. Sekumpulan rakyat yang kecil yang tidak tahu caranya memerintah. Sangat kacau. Hati-hati dalam cemanmu, Tuan Dirhan. Apa yang mereka anggap sebagai kekacauan adalah sebuah perjuangan. Perjuangan Anda bilang, Bung. Tidak, kami semua masuk ke jalan tanpa kesulitan. Amalan TNI hanya bayang-bayang tentara. Nama Indonesia hanya menggantung di udara, tidak di atas. Mereka juga menunda kekalahan, Tuan Dirhan. Mereka sedang membuat sejarah yang akan mati di negara Indonesia. Jangan kalian tidak akan diukir jika kalian tidak akan lagi. Dunia sedang berbangun. Dan ketika seorang peluru tangkap bom membuka dengan kemerdekaan, di saat itulah kalian akan menyadari Indonesia belum mati. Tidak akan. De Republiek Indonesië bestaat niet meer. Dit gebied staat nu volledig onder het gezag van de Nederlandse regering en maakt officieel deel uit van de Verenigde Staten van Indonesië. Er is geen legitieme republiek meer. Orde en rust zijn hersteld. Mendengar radio yang disiarkan oleh Belanda tentang Republik Indonesia yang telah diambil alih dan berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, membuat Sri Sultan Hamengkubuwono khawatir, lalu mengirimkan surat kepada Jenderal Sudirman dengan tujuan meminta persetujuan melaksanakan serangan dan menghubungi komandan gerilya, yaitu Letnan Kolonel Soeharto. Setelah disetujuinya, rencana melakukan serangan tersebut akhirnya dilaksanakanlah pertemuan antara Letnan Kolonel Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Selamat malam, Mas Soeharto. Terima kasih sudah menerima kunjungan saya ke keraton ini, Sri Sultan. Ada perihal apa Sri Sultan memanggil saya kembali? Saya dan Sudirman sudah membahas mengenai rencana serangan terhadap Belanda sebelum sidang PBB yang akan dilaksanakan di bulan Maret nanti. Tujuan saya mengundang jenengan kemari untuk meminta bantuan mengenai rencana serangan. Saya setuju. Sepertinya bidang sidang PBB ini adalah rencana musuh Belanda dan pastinya akan berdampak buruk bagi bangsa Indonesia. Persis dengan pemikiran saya. Baiklah, rencana serangan bisa dengan mulai dari sekarang. Apakah dengan sanggup melakukan rencana serangan dalam waktu 2 minggu? Akan saya usahakan, Sri Sultan.
Setelah Soeharto selesai berbincang-bincang dengan Sri Sultan Hamengkubuwono mengenai rencana serangan umum 1 Maret terhadap Belanda, pada akhirnya Letkol Soeharto kembali ke markas TNI untuk melakukan penyusunan strategi penyerangan umum bersama komandan-komandan SWK. Rakyat, siap, gerak, sudah tepat, gerak. Halo. Bagaimana rencana penyerangan kali ini, Pak? Besok pagi kita pada pagi hari tanggal 1 Maret 1949 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di pusat kota Yogyakarta, serangan umum dimulai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan melakukan penyerangan di Yogyakarta dengan tanda sandi jalur kuning yang digabungkan di leher yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Hari ini kita membuat kemenangan Indonesia dan membuktikan bahwa kita masih ada. Kita tidak boleh tunduk. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih ada, bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Ini tanah kita, negeri kita, dan hanya kita yang berhak berdiri tegak di atasnya. Majulah demi Indonesia. Merdeka! Merdeka! Hidup Jenderal Sudirman! Hidup! Hidup Jenderal Soeharto! Hidup! Merdeka atau mati! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Indonesia sudah bintang yang buruk. Siapa di sana? Lanjut. Komisi sudah kita selamatkan. Lanjutkan perjuangan. Siap. Dan tolong izinkan saya untuk mengejar mereka yang telah melarikan diri lagi. Hati-hatilah. Mereka itu tidak sesuatu. Siap. Sidang PBB itu, orang-orang PBB sangat keras kepala sudah kemarin. Strategi apa yang Anda berikan prajurit Anda? Saya sudah berusaha semaksimal. Apa usahanya, idiot? Tuh, dasar prajurit tidak berguna, pikir saya. Pak, tidak apa. Simon, kau sudah terkepung. Perintahkan prajurit untuk pergi dari Indonesia, atau kalian akan mati. Bagus, kalau gitu, prajurit, tangkap kalian semua. Iya. Lancar aja. Jangan kau. Ganti bendera ini dengan bendera Indonesia. Siap, Jenderal Sudirman.
tahu. Siapa Anda? Bukan kepalamu. Iya. Bendera ini bukan hanya sekedar kain. Di dalamnya ada darah, air mata, dan doa yang tidak pernah berhenti. Hari ini kita menang. Tapi jangan lupa, kemerdekaan bukan akhir. Ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Hari ini dunia melihat bahwa kita bukan bangsa yang menyerah. Kita bangsa yang lahir kembali dari penderitaan. Inilah dia penampilan dari 11 perhotelan 1.